Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nataria Wahyuning Supayani, NID 0701038901, salah satu dosen di jurusan Prodi S1 PGSD akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics di PGSD. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggali tentang pembelajaran sains berbasis pendekatan STEM untuk mahasiswa calon guru sekolah dasar. Penggalian ini diperlukan karena keikutsertaan negara Indonesia melalui pengukuran PISA selalu menempatkan Indonesia pada peringkatan bawah dalam pengukuran literasi sains, matematika, dan bahasa. Dengan program studi yang memiliki produk pembelajaran berbasis STEM, maka akan mampu menyiapkan dan membekali calon lulusannya untuk menjadi calon guru SD yang memiliki bekal kemampuan akademik dan keterampilan dalam mengemas pembelajaran sains di SD berdasarkan STEM, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan literasi sains dan matematika untuk anak-anak di SD tempat mereka bertugas. Latar belakang dari penelitian ini diawali dari calon mahasiswa di program studi pendidikan guru sekolah dasar berasal dari latar belakang SMA atau SMK yang beraneka ragam jurusannya. Maka diperlukan suatu program khusus untuk memberikan bekal kemampuan akademik, terutama tentang ilmu sains, yang akan disampaikannya di sekolah dasar, supaya lebih detail dalam memahami karakter siswa SD dan memahami konsep sains di SD. Salah satu pendekatan yang baru dalam dunia pendidikan dasar adalah pendekatan STEM. STEM dikenal pertama kali pada tahun 90-an di kantor National Science Foundation, Amerika Serikat dengan istilah SMET, SMET, yang merupakan singkatan dari Science, Mathematics, Engineering, dan Technology. Namun akhirnya berubah menjadi STEM, menurut Sanders tahun 2009. Nah, STEM di Indonesia merujuk pada 4 disiplin ilmu yang terdiri dari ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu teknik, dan ilmu matematika. Pembelajaran STEM saat ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan guna membantu siswa dalam memenuhi keterampilan abad 21. Salah satunya keterampilan berpikir, karena keterampilan berpikir bagi siswa di Indonesia masih rendah, khususnya dalam bidang ilmu sains dan ilmu matematika. Hal ini terlihat dari hasil PISA pada tahun 2018 mengalami penurunan dari hasil PISA tahun 2015. Hasil PISA pada tahun 2015 menghasilkan bahwa literasi sains dan matematika Indonesia berada pada peringkat 62 dan 63. Selanjutnya di PISA 2018 menjadi peringkat 70 dan 72 menurut Mendelssohn et al. Tahun 2020. Nah, pembelajaran STEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu untuk memahami beberapa konsep. Hal ini sesuai dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 sekolah dasar yang dilaksanakan melalui pendekatan tematik, integratif, dan saintifik, di mana dalam pembelajarannya mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dan siswa menjadi pusat pembelajaran ketika pembelajaran dilaksanakan, sehingga siswa dapat mengembangkan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, pendekatan STEM ini perlu dikenalkan dan dilatihkan kepada calon guru, terutama calon guru di sekolah dasar. Hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat 3 cara dalam mengimplementasikan STEM dalam pembelajaran, yaitu dengan cara integrated approach, embedded approach, dan silo approach. Berdasarkan hasil analisis, pendekatan silo ini memiliki prinsip bahwa dalam pembelajaran, setiap disiplin ilmu dalam STEM adalah terisolasi atau terpisah satu sama lain pada masing-masing disiplin ilmu. Yang kedua, dalam STEM tertanam atau embed, sains dan matematika terintegrasi dalam pembelajaran melalui penanaman di ranah teknologi dan rekayasa. Pada pendekatan terpadu, pendidikan STEM dilakukan dengan menghilangkan 4 hambatan komponen dan menjadikannya sebuah subjek yang merupakan irisan dari keempat komponen tersebut. Aspek penekanan STEM dalam pembelajaran meliputi pengajuan pertanyaan sains dan mendefinisikan masalah, merencanakan dan melaksanakan penyelidikan, menggunakan matematika, informasi teknologi dan komputer, dan pemikiran komputasional, dan memperoleh evaluasi dan mengkomunikasikan informasi.
Agar siswa dapat menerapkan STEM dan dapat belajar dengan baik, guru perlu merancang pendekatan strategis untuk kebutuhan integrasi STEM dalam pembelajaran. Integrasi keempat komponen dalam STEM tidak dilakukan sekaligus di SD, namun setidaknya dalam proses pembelajaran di SD, guru memiliki pemahaman yang kuat tentang hubungan antar disiplin ilmu di STEM, sehingga mampu meramu pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Hasil penelitian juga didapatkan bahwa pada kurikulum di BGSD terdapat 55 mata kuliah yang beberapa di antaranya terdapat hubungan dengan STEM. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan penelusuran dokumen, mata kuliah yang bersinggungan dengan STEM adalah mata kuliah konsep IPA dasar, mata kuliah konsep IPA lanjut, matematika bilangan, matematika geometri, matematika data peluang, mata kuliah pembelajaran IPA SD, mata kuliah pembelajaran matematika SD, mata kuliah ICT, mata kuliah statistik terapan, mata kuliah pengembangan pembelajaran media pembelajaran, mata kuliah micro teaching, dan mata kuliah informasi inovasi pembelajaran di SD. Pada mata kuliah konsep IPA dasar terdapat konten pembahasan organisasi kehidupan, sel jaringan, organ, sistem organ, dan juga individu, beserta klasifikasi makhluk hidup. Pada mata konsep IPA dasar ada pula konten terkait alam semesta, sistem pernafasan makhluk hidup, sistem pencernaan makhluk hidup, sistem ekskresi makhluk hidup, sistem gerak dan saraf makhluk hidup, sistem transportasi makhluk hidup, sistem reproduksi makhluk hidup. Konsep-konsep tersebut harus dikuasai oleh mahasiswa calon guru SD sebagai bekal penguasaan dasar kompetensi akademik bidang biologi dan astronomi yang disertai dengan percobaan-percobaan sederhana yang bisa dipraktekkan dalam menyampaikan konsep tersebut kepada siswa SD nantinya bila kelak menjadi seorang guru SD. Pada mata kuliah konsep IPA lanjut, membahas konsep-konsep benda dan sifatnya, besaran, satuan, pengukuran, kinematika, energi, gaya, dan usaha, kalor, getaran dan gelombang, cahaya, serta listrik dan magnet. Pada mata kuliah ini membekali mahasiswa calon guru SD dalam menguasai konsep fisika dan kimia yang diperlukan sebagai bekal kemampuan akademik sebagai calon guru di SD. Pada mata kuliah matematika bilangan, mahasiswa akan mempelajari sejarah bilangan, silsilah bilangan, lambang bilangan, angka, bilangan, dan nomor, FEB dan KPK, operasi bilangan, permainan matematika yang berhubungan dengan bilangan, pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan. Sedangkan pada mata kuliah matematika geometri, mahasiswa akan menguasai konsep matematika bangun datar dan bangun ruang. Pada mata kuliah pembelajaran matematika di SD, mahasiswa mempelajari bagaimana cara mengajarkan atau mentransfer konsep matematika kepada siswa SD, menguasai berbagai strategi pembelajaran, serta mempelajari bagaimana cara membuat media pembelajaran matematika agar bisa menjadi scaffolding bagi siswa dalam mempelajari konsep matematika yang abstrak. Pada mata kuliah pembelajaran IPA SD, mahasiswa setelah menguasai konsep-konsep IPA prasyarat, maka akan mempelajari dan menguasai cara menyusun lesson plan IPA atau rencana pembelajaran IPA di SD. Menguasai teknik-teknik pembelajaran IPA di SD, mempraktikkan beberapa proyek yang bisa digunakan dalam menyampaikan pembelajaran IPA untuk siswa SD, serta cara mengevaluasi pembelajaran IPA di SD. Pada mata kuliah ICT, mahasiswa akan menguasai program Office dasar sebagai keterampilan untuk mendukung IT. Kemudian, pada mata kuliah statistik terapan, mahasiswa akan mempelajari pengumpulan dan penyajian data penelitian sebagai bekal dalam penyusunan karya ilmiah sebagai tugas akhir program sarjana pendidikan. Pada umumnya, mereka akan menguasai teknik-teknik pengolahan data menggunakan software dan aplikasi pada komputer. Pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran dan inovasi pembelajaran, mahasiswa akan mempraktikkan penyusunan media pembelajaran untuk siswa SD yang tentunya akan melibatkan IT, seni, dan teknologi. Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan, terlihat kombinasi disiplin ilmu dalam STEM diterapkan dalam satu mata kuliah. Salah satu contohnya dalam mata kuliah konsep IPA lanjut dalam konsep listrik. Mahasiswa membuat rangkaian lampu seri dan paralel dan lampu kerlip menggunakan peralatan yang melibatkan teknologi. Dalam perkuliahan konsep IPA dasar yang mempelajari peredaran tata surya, selain mensimulasikan peredaran planet-planet dalam tata surya, mahasiswa juga menggunakan berbagai aplikasi pembuatan video untuk menjelaskan proses peredaran planet dalam tata surya untuk siswa SD. Dalam mata kuliah media pembelajaran di SD, mahasiswa membuat beraneka media pembelajaran yang melibatkan perhitungan-perhitungan matematika, melibatkan aplikasi-aplikasi ke dalam komputer, melibatkan teknik-teknik misalnya konstruksi dan elektro dalam pembuatan media pembelajaran.
pembelajaran. Nah, mahasiswa yang berlatar belakang dari jurusan SMA IPA rata-rata lebih mudah dan lebih cepat responnya terhadap proses perkuliahan daripada jurusan yang lainnya. Oleh karena itu, di program studi PGSD memberikan bekal penguasaan konsep 5 bidang sekolah dasar dengan struktur kurikulum mata kuliah konsep dan mata kuliah pembelajaran. Sehingga mahasiswa calon guru sekolah dasar akan memiliki bekal penguasaan konsep serta mampu membelajarkannya atau menyampaikan konsep tersebut kepada siswa sekolah dasar. Melalui pelaksanaan perkuliahan yang telah menerapkan STEP, diharapkan mahasiswa calon guru sekolah dasar telah memiliki bekal dan contoh penerapan STEM dalam pembelajaran, sehingga mampu menginspirasi mahasiswa calon guru sekolah dasar dalam merancang rencana pembelajaran ketika menjadi guru sekolah dasar. Rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan ini adalah proses perkuliahan atau pembelajaran STEM di program studi PGSD memerlukan sinergi dengan program studi lainnya yang terkait, misalnya program studi teknik informatika, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik kimia, agar dosen mampu memaksimalkan materi perkuliahan dan konten-konten materi. Mahasiswa juga mampu melihat lebih dekat bahwa menjadi calon guru SD selain menguasai konsep-konsep dasar 5 bidang studi, membelajarkannya dan mampu melihat saling keterhubungan atau saling disiplin